Bisa giro tuh, bisa jam balik. Semen Padang FC kembali ke Liga 1. Pertanyaannya harus gitu ngomongnya. Begini mah go. Pilih Sopi. Kau telepon kau kan nanti Selasa bisa nak. Ini Selasa ya lah. Aktif tadi deh, tapi aktif lo. Berlipat. Komentari. Sudah ini ada satu ya di situ, Om. Ya, di pas ada ni. Buat kenal, like, buat omongan, buat kerja. Nak masuk dalam omongan tu cik lah. Selfie ke? Like. Kopi duduk sekolah. Hah? Tapi Halo. Rapian lah apa tu posisi kami. Halo, 5 menit. Sekali lagi ucapan selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Haji yang mana yaitu Bapak Yusman Yanusar sekaligus pembina dan pengusaha yang mana pembina dari Jerdus sekaligus pemilik Raferi Futsal dan juga mantan ketua Futsal Sumbar. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Pak Haji yang telah bergabung bersama kita. Dan juga Pak Haji ini adalah salah satu pemerhati sepak bola yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada ketua panitia Jordus Cup yang ke-20 di tahun 2024. Depan dari sama pun. Dan sekali lagi kami beritahukan kepada penonton kami yang masih berada di luar, yang masih berada di rumah atau yang masih dalam perjalanan untuk segera memasuki lapangan. Karena sebentar lagi kick-off babak pertama akan segera kita mulai. Dan juga kita lagi menunggu Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar dan juga sekaligus pembukaan Open Turnamen Jordus Cup yang ke-20 di tahun 2024 ini. Sekali lagi kepada penonton kami untuk segera memasuki sudah di tempat yang telah disediakan. Dan kembali yang mana itu Sonayang. Sekali lagi selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada adik-adik kita yang juga ikut berpartisipasi dalam pembukaan Open Turnamen Jordus Cup yang ke-20 ini. Dan juga terima kasih kepada penonton kami yang telah mulai memasuki lapangan. Dan selamat sore, selamat datang kepada bidadari Tribun Kartini masa kini dan juga mak-mak warga Nangguan dan juga gadi-gadi Sungayang juga telah ikut bersama kita di lapangan kita ini. Dan juga selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini. Yang mana wasit yang akan kita turunkan pada sore hari ini adalah wasit-wasit terbaik, wasit-wasit berlisensi, dan juga wasit-wasit yang telah diakui oleh Askap Kabupaten Tanah Datar.
Dan yang mana wasit yang kita turunkan pada sore ini juga telah hadir bersama kita di lapangan kita ini. Dan sekali lagi ya, kami beritahukan kepada Afdal Oke, siap.
Link YouTube-nya lagi Bang. Dan sekali lagi Ready tuh, Bang? terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada pembina Jordul FC, yaitu Bapak Haji Yasman Yanusar, Ketua Panitia yaitu Bapak Irsa Rasid, dan juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada sponsor kami yaitu Oxygen Denim dan juga Onesis Denim, dan juga terima kasih kita Ada selotip, ucapkan Bang. kepada Ortus, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Miftah Group, dan juga turnamen Cek bismillah, cek 1 2 3. Insyaallah kita akan mulai beberapa menit lagi. Kita coba tes dulu ya. Terima kasih. Sama-sama memasuki lapangan kita ini. Sekali lagi berita panggilan dari panitia kepada tamu undangan kami, yaitu Bukit Tinggi Selection, untuk sama-sama hadir di stadion kita ini. Sekali lagi selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada penonton kita yang telah mulai memadati stadion kita ini. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada seluruh panitia, yang mana bijaksana sekali panitia telah tidak pernah absen untuk menghibur masyarakat Semayang dan sekitarnya di Open Turnamen Jordos, yang mana Open Turnamen Jordos ini adalah satu-satunya Open Turnamen terbesar yang ada di Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya. Yang mana sekali lagi satu kebanggaan bagi saya
yang mana Tahun Batam berapi kah? setiap tahun saya hadir di sini sebagai penonton di tribun sebelah kiri. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini saya diberi kesempatan untuk Oh iya ya. berada di meja panitia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Haji dan Bapak Idris Rasid, dan juga kepada wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini, yang mana wasit yang kita turunkan pada sore hari ini adalah wasit terbaik, wasit berlisensi, dan juga wasit yang telah diakui oleh Askap Kabupaten Tanah Datar. Dan sekali lagi kami beritahukan kepada penonton kami yang mana sore hari ini biasanya kita bisa melihat pemain-pemain liga cuma di televisi, dan untuk sekarang kita bisa melihat langsung di lapangan atau stadion Jordus Cup ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada fotografer kita yang juga berkesempatan hadir bersama kita di lapangan kita ini, yang mana nanti akan kita sebutkan satu persatu fotografer yang bertugas pada sore hari ini. Cek lagi mereka suara, kemudian kalau ada momen yang menentukan sama gol dia tutup, jadi nanti editor Nanti setting di KP kan? enak tinggal menekan tek foto dapat foto. Ya. Nanti setting. Cik, beli asitin. Macet nih. Sekali lagi selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada kedua tamu undangan kami, yang mana S7 FC dari Jakarta. Sekali lagi selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada S7 FC dari Jakarta. Selamat sore kita ucapkan kepada pemain, ofisial, supporter, dan juga kepada para pelatih FC S7 FC dari Jakarta. Dan juga selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada tamu undangan kami, yaitu Bukit Tinggi Selection, yang mana ucapan selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada para pemain, ofisial, pelatih, dan juga para supporter, dan kepada Bapak pelatih yang bertangan dingin, yaitu Bapak Ripawan, yang mana Bapak Ripawan juga ikut hadir bersama kita di lapangan kita ini. Downgrade. Selamat sore kepada Bapak Ripawan yang juga ikut awak sekal bersama kita di lapangan kita ini. Oke, cek 1 2 3 cek. Oke, pertandingan hari ini antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Oke, kostum hijau, putih, merah. Payunglah siap. S7 FC Jakarta di sebelah kiri.
Ada Bukit Tinggi Selection. HRC dia kan. Kalau hujan ada ikut sudah macam payung. Agak tinggi selain di atas batang kerambi ya. Pas ya. Oke, astaga. Oke. Wahyu. Penonton yang budiman, ini view yang paling pas untuk melakukan live. Selamat menikmati pertandingan kita hari ini. Live siapa minta tolong betul. Kalau hari hujan yuk. Hari hujan kok. Ini ya. Apanya di mana? Official masih melakukan persiapan preparation match kali ini. Itu udah tahu sudah. Moga-moga pertandingan ini menampilkan pertandingan yang luar biasa sehingga memang menciptakan hiburan di libur lebaran kali ini. Mari juara kedua, kick off babak pertama akan segera dimulai. Jadi yang masih belum memberi tanda masuk, berilah tanda masuk lebih dulu. Dan juga harus disimpan tanda masuknya. Karena insya Allah nantinya akan dilaksanakan door prize-nya yang disponsori oleh Oksigen dan juga oleh Onesis. Benta, Cisoki, Masogi, dan Rafeli Bukal.
yang kita lihat di lapangan ini adalah sponsor-sponsor resmi kita pada turnamen Jordus pada tahun sekarang ini. Ya, ada BRI, ada Bank Nagari, ada Pogino, ya, ada Grand Ruby, ya, yang tidak mungkin kami bacakan satu persatu. Silakan dilihat, itulah sponsor-sponsor kita. Adonan baju, adonan sepatu, adonan macam-macam dari sponsor aku. Jangan lupa mereknya, ya, jangan lupa mereknya. Arifan Makmur, jangan lupa Oksigen, ya, jangan lupa Onsis, jangan lupa Ortus, jangan lupa Miftah dan kasaduan lainnya. Cari ke lapangan, ya. Terima kasih kepada sponsor itu yang telah berpartisipasi pada turnamen itu pada tahun ini, ya. Sekali lagi pada penonton kami silakan, ya, ambil tanda masuk, simpan. Insya Allah nantinya akan kita adakan door prize-nya, ya, simpan. Mudah-mudahan dapat sepatu, dapat meja, dapat celana dari sponsor-sponsor kami. Baik para penonton sekalian, sebentar lagi pertandingan babak pertama akan segera dimulai antara S7 FC dari Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Jadi perlu kami sampaikan acara pembukaan nanti sambil menunggu babak pengganti kita disponsori utama oleh Oksigen, Denim, selanjutnya dari Waxis, Ortus Egg, dan juga Semen Padang, BRI. Anggaran BKBK di Nagari. Jadi mudah-mudahan saja Oke, untuk susunan pemain nanti akan disampaikan oleh official pertandingan langsung. Jadi kita dengarkan saja. Selamat menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kita berharap, kita berdoa semoga Terima kasih para viewer dan para subscriber yang sudah meluangkan waktu untuk menonton pertandingan kita hari ini, Jordus Cup ke-20 di Nagari Sungaya. Pertandingan pertama kick off turnamen tahun kali ini antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. S7 FC dari Jakarta diperkuat oleh pemain-pemain yang berpengalaman dan juga Bukit Tinggi Selection. Nanti
reporter akan menyampaikan siapa-siapa yang akan diturunkan. Pemain dari Liga 1, Liga 2, ataupun pemain nasional. Kita lihat saja nanti waktu pertandingan berjalan. Terima kasih, selamat bertanding kedua kesuksesan. Kami serahkan corong kepada reporter. Tahun ini Jodos Cup ada reporter Ujang Effendi, ya, reporter kondang dari Taluk Itau, ya, supaya pertandingan sore hari ini bersemangat. Kita lihat tadi juga sore hari ini pemain-pemain akan didamping oleh, ya, bibit-bibit sepak bola di Sungayang Tanah Datar ini, ya, akan mendampingi pemain-pemain masing lapangan. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita ini bisa jadi pemain-pemain sekolah terbaik nantinya. Terima kasih. Kami serahkan kepada Pak Ujang untuk mengomentari permainan dan pertandingan selanjutnya. Oke, untuk permulaan saja di awal ada list pemain dari S7 FC Jakarta. Kiper itu ada nama Rahmat, 2 Amril, 3 Abel. Di posisi belakang dari S7 FC Jakarta itu ada Yuza, ada Bobby, ada Reno, ada Chan, ada Zaki. Lalu di posisi gelandang ada Deadly, ada Bala, ada Dayat, ada Angga, ada Unggul, ada Asri, ada Joe, dan ada Rahmat Benefit. Untuk di depan mungkin sudah nama terkenal seperti ada Lugas, lalu ada Joy, ada Fogit, ada Yusuf, dan ada Farid, dan juga ada Adel. Adapun dari skuad yang ada di Bukit Tinggi Selection pada Jodos Cup ke-20 tahun 2024 ini, pertama ada Miko, lalu ada Rio, dan Bukit Tinggi Selection diisi oleh nama-nama terkenal yang sudah malang melintang di turnamen resmi di Indonesia, di liga-liga resmi kita. Ada Caleb Sobor, ada nama Fauka, ada Farhan, ada juga bintang muda Genta Alparedo, lalu ada Ari AR, ada Wahyu, ada Firman Juliansyah, pemain Semen Padang juga, ada Idrus RF, ada Yerlan, ada Oleg, ada Rahmat Kodri, ada Ibnu Mareza yang bermain di Persiba Balikpapan, ada Kurniawan, ada Arif M, ada Irfandra, ada Teguh, selanjutnya ada Putra Minang, ada Juanda, ada juga nama Rahmadi, Erman, lalu ada Dio, dan juga ada Mardiono. Pertandingan kali ini cukup bertabur bintang para penonton sekalian, viewer sekalian. Moga-moga bisa menampilkan pertandingan yang menghibur dan juga memberikan motivasi lebih bukan saja kepada penonton tapi juga pemain terutama generasi muda untuk unjuk gigi di turnamen kali ini, sehingganya Sumatera Barat memiliki peluang lebih untuk berkembang di sepak bola nasional. Oke, akan masuk. Sudah mulai FIFA Anthem kali ini. Bukan FIFA Anthem ya, ini tradisional ya.
kedua tim sudah memasuki. Ya, silakan kita dengarkan Sekali lagi kami official minta announcer. kepada penonton kami untuk segera memasuki stadion kita, yang mana segera memasuki stadion di tempat yang telah kami tentukan. Dan selamat sore, selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Buya, Dr. Handus Haji Mas Levi, yang mana Bapak Buya ini adalah asli orang Sungayang, yang mana itu kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2024-2029, yang mana Bapak Buya ini dari Partai Umat, yang mana telah sama-sama bergabung bersama kita di lapangan kita ini. Dan juga kami beritahukan kepada seluruh penonton, pemain dan juga ofisial, yang mana kita resmi memakai bola dari Ortus X untuk Open Turnamen Jurus Cup yang ke-20. Bukit Tinggi Selection menggunakan kostum merah putih, sedangkan dari tim S7 FC Jakarta menggunakan corak hijau hitam dan juga putih sedikit merah. Adalah wasit-wasit Sedang melaksanakan warm up pemanasan. dan juga wasit-wasit yang telah Ini diakui oleh Askap Bukit Tinggi Selection ya, Tanah Datar, diisi oleh pemain-pemain untuk pengawas pertandingan yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Dio Pantosa, yang mana Bapak Dio Pantosa ini sudah berpengalaman dan juga sudah memiliki jam terbang. Dan juga Bapak Dio Pantosa juga pernah jadi pengawas pertandingan di salah satu Liga Thailand. Dan Oke, kita mulai babak pertama. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada para donatur kami, yaitu para sponsor di Jurus Cup 2024 Bukit Tinggi Selection, yang mana S7 dulu. Asian. S7 FC Jakarta. Dan kembali wasit telah meniup peluit tanda dimulainya kick-off babak yang pertama. Dan kembali Bukit Tinggi Selection berada di sebelah kiri meja panitia. Sedangkan untuk S7 Jakarta berada kembali tim Seram Padang, nampaknya kembali masih di sektor tengah umpan terobosan pada sektor 7, ada dari S7 kembali kotak-atik di sektor pertahanan. Nah,
kembali bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan saudara-saudara, yang mana kembali tendangan gawang kali ini sedikit saja berada di sektor pertahanan dari Bukit Tinggi. Kembali Bukit Tinggi mencoba melebar kepada nomor 7 pada segmen 7 pemain tengah dari Bukit Tinggi, nampaknya kembali nomor 7 dan kembali masih tinggi sedikit melebar kepada nomor 4 itu Ridi Rasulullah. Kembali masih bertakati ke belakang, masih dari Bukit Tinggi saudara-saudara, melebar lagi kepada nomor 7 itu Sandra unggul nampaknya saudara. Kembali Sandra, masih Sandra mencoba melakukan tekanan dari sektor tengah, masih ada nomor 13 saudara-saudara, melebar lagi pada sektor 7 masih ada Zaki. Kembali Zaki, masih Zaki nampaknya masih bisa dikendalikan oleh nomor 28 dari masih Bukit Tinggi. Kembali Firman Yuliansa, kembali Firman, masih Firman, kata-kata Firman, masih ada Tinggi, nampaknya masih kembali ke belakang, ada Diki, kembali Saki, kembali ke belakang, ada 19 saudara-saudara, masih kata-kata di sektor tengah, masih ke belakang, masih pemain dari Bukit Tinggi, ada nomor 14 di sana, masih kata-kata kembali melebar pada sektor 7, ada Firman Sa, ada kembali kata-kata penerobosan, bagus sekali, masih bisa dikuasai. Kembali ada Sakti di sana, kembali Firman Yuliansa mencoba melakukan tekanan di awal-awal babak pertama, masih kota-kati kembali ke belakang pada sektor 7, masih dari Jakarta, kota-kati Jakarta, masih Jakarta kembali ke belakang, masih rebutan di sektor tengah, masih dari Jakarta saudara kembali melebar pada sektor 7, masih kota-kati lagi melebar pendoposan, kontratek, senang balik, masih Jakarta, kota-kati Jakarta, masih Jakarta. Apa yang terjadi? Dengan tenang penjaga gawang itu Muhammad Al-Farisi kembali, masih dari ada Saki di sana, kembali Saki yang masih kotak-kati melebar pada sektor 7, namun sayang umpan yang kurang berkeliangan nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain dari Jakarta ini. Ke belakang lagi masih S7 dari S7 FC dari Jakarta kembali direbut, namun salah pengertian saudara-saudara, kembali ke belakang, masih bermain cukup aman, yang mana kedudukan di babak pertama masih imbang 0-0, yang mana kedua kesebelasan selalu berhati-hati untuk pertandingan pertama ini. Dan sekali lagi kami beritahukan kepada penonton kami yang masih berada di luar, dan kembali angkat ke tengah pada siapa yang dituju, namun saya masih dari Bukit Tinggi, kembali Bukit Tinggi melebar, ada nomor 4 di sana itu Saki, kembali kepada Firman Yuliansa, masih Firman, namun saya masih bisa dibaca pergerakan dari Firman, kembali Firman, yang mana Firman ini adalah pemain dari Senin Padang, kembali ke belakang, masih anak-anak dari Bukit Tinggi saudara-saudara, kembali melebar, masih dari kembali Bukit Tinggi, masih Bukit Tinggi, pada sektor 7 kepada kapten, nampaknya bagus sekali umpan besar, masih Bukit Tinggi, kembali glego-glego, puntang-puntang terjadi di pertahanan dari S7 FC Jakarta saudara-saudara. Kembali masih anak-anak dari S7 mencoba melakukan tekanan, kembali masih di sektor pertahanan S7, masih dari S7, kembali S7 pada sektor 7, masih S7 counter attack, serang balik melebar ke sayap kiri, namun sayang umpan terlalu deras saudara-saudara. Kembali masih kotak-atik ke belakang pada sektor 7, masih S7 kembali dari Jakarta, kembali pelanggaran, nampaknya kembali terjadi tunggal madundo atau elo-melo di sektor pertahanan dari Bukit Tinggi saudara-saudara. Kembali servis bola mati yang akan dilakukan oleh anak-anak dari S7, kembali S7 melakukan servis
garis bola mati saudara-saudara. Kembali siapa dituju, nampaknya kembali agak ke tengah pada siapa dituju. Apa yang terjadi dengan tenang Muhammad Al-Farisi kembali penjaga gawang yang cukup berpengalaman pada sore hari ini, yang mana kembali Jogja Cup yang ke-20 ini adalah satu-satunya open terbesar yang pernah ada di Sumatera Barat, dan juga kembali Jogja Cup yang sudah yang ke-20 di tahun 2024 ini, yang mana kita doakan mudah-mudahan Jogja Cup sampai yang ke-1000 saudara. Kembali masih kotak-kati, masih dari Bukit Tinggi melebar pada Sepu 7, masih Bukit Tinggi ke belakang, masih dari Bukit Tinggi, masih Bukit Tinggi melebar kepada Firman Juliansa yang 7, namun sayang pertahanan yang cukup bagus yang dilakukan oleh anak-anak S7. Kembali duel di sana, masih Firman, namun sayang Firman. Dan kembali masih dari Bukit Tinggi, barale orang di Batu Sangka, ale orani sampai pagi. Kalau leda bakanda kapanitia kopi angin bawa kamari. Asal leda kalau Bukit Tinggi ke pasar Leriang jadi jual. Asal leda meminum kopi Sakanga jadi jual. Dan kembali masuk Jakarta. Hai, namun sayang kembali duel masih Firman agak ke tengah, namun kembali dihalau. Oke. Kembali duel udara. Bukit Tinggi Selection menggunakan kostum merah putih. Kembali S7 menggunakan kostum hitam hijau. Masih jadi saudara-saudara kembali yang mana pemain-pemain dari Semen Padang yang diturunkan oleh Bukit Tinggi bermain cukup bagus, yang mana kembali nampaknya ada Jono di sana yang tidak asing lagi saudara-saudara. Kembali pemain Semen Padang yang satu ini masih ada Saki, ada Jono lagi, kembali masih pemain Semen Padang, masih kotak-kati lagi melebar, namun sayang kembali umpan yang terlalu deras yang nampaknya kembali harus dikejar dengan Gojek. Nampaknya saudara-saudara kembali lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak dari S7 FC dari Jakarta saudara-saudara. Kembali ke sana pada sampai 7 umpan besar, namun pertahanan kembali apa tadi? Hai, nampaknya kembali pelanggaran yang mana pertahanan yang cukup kokoh yang dilakukan oleh Bukit Tinggi ini kembali pelanggaran. Nampaknya servis bola mati kali ini yang akan dilakukan oleh anak-anak dari Jakarta saudara-saudara. Kembali Bukit Tinggi, masih Bukit Tinggi mencoba melakukan tendangan dari sektor tengah. Masih ada pemain-pemain dari Bukit Tinggi melebar pada sektor 7. Ada Firman Juliansa, masih Firman Juliansa, kembali Firman Juliansa dari sektor kiri, agak ke tengah pada sektor 7. Apa yang terjadi? Namun sayang kembali masih kotak-atik di sektor pertahanan. Umpan terobosan ke sektor tengah masih dari S7 Jakarta. Kembali pemain asing yang satu ini ada nomor 3. Coba kita hitung berapa kembali masih dari S7 lagi, kembali S7, masih S7 angkat tengah. Namun sayang tidak ada teman di sana yang membantu saudara-saudara. Kembali masih dari anak-anak Bukit Tinggi, kembali Bukit Tinggi kepada kapten, masih kapten saudara-saudara. Kembali kapten, kotak-kati kapten, masih kapten, kembali masih di sektor tengah. Sedikit saja ke nomor 8 dari Bukit Tinggi melebar kepada pemain Semen Padang yang satu ini. Ada Geno angkat ke tengah pada sektor 7. Ada Firman, masih Firman, kembali Firman, masih Firman, masih Firman angkat tengah lagi. Hai, namun sayang kembali bola dibiarkan begitu saja. Nomor 7 dari Bukit Tinggi Selection ini ya adalah Genta Alparedo, pemain Semen Padang, dan juga Firman Juliansa di sana. Dan tahun ini tampil luar biasa dengan Semen Padang. Oke.
adalah satu-satunya bola. Alhamdulillah turun hujan di Stadion Mini Sungayang ini. Saya untuk dipakai di Jordus Cup Allahumma yang sholli wa nafi'an. ke-20 ini. Oke. Kembali masih dari S7, namun sayang kembali kata-kata saudara-saudara melebar kepada Firman, masih Firman Ilyasa melebar pada seperti itu, namun sayang Komentator butuh kopi. baca saudara-saudara kembali masih dari di sektor pertahanan dari S7 Jakarta saudara kembali melebar pada sektor 7 masih kata-kata, namun sayang kembali Sudah turun hujan di Stadion Mini Sungayang. dan kembali saudara-saudara ke belakang lagi masih kedudukan masih imbang 0-0 di babak yang pertama ini antara S7 FC dari Jakarta berhadapan dengan Bukit Tinggi Selection. Kembali masih dari Bukit Tinggi pada sebetulnya, namun saya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh pemain dari S7 FC. Kembali lemparan ke dalam telah dilakukan, namun masih diulang untuk anak-anak dari S7 Jakarta saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam kepada siapa 7 masih dari Kota Kadik, kembali masih bisa direbut oleh kapten, namun kembali terjadi pelanggaran yang mana kali ini akan dilakukan oleh anak-anak dari Bukit Tinggi saudara-saudara. Kembali masih Bukit Tinggi yang akan Mohon sabar sebentar pada para viewer, kita untuk setting hari hujan ya. Jadi sebentar ya. Di sana kembali ada Saki kembali di belakang masih Bukit Tinggi Kota Kati Bukit Tinggi, kembali ada Saki di sana masih Kota Kati, kembali kepada Firman masih Firman, namun sayang kembali bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan saudara-saudara. Dan kembali untuk kita sama-sama perhatikan yang mana cuaca pada sore hari ini agak kurang bersahabat walaupun Hujan di lapangan kita 16.221 orang, dan kami beritahukan inilah open turnamen terbesar yang ada di tahun 2024. Dan kembali masih dari Bukit Tinggi kita melakukan tekanan, kembali Bukit Tinggi melebar kepada Firman, bagus sekali, kontrol yang cukup bagus, kembali dilakukan oleh anak-anak Bukit Tinggi saudara-saudara. Namun sayang kedudukan belum bisa berubah di babak yang pertama. Kembali masih S7 mencoba melakukan tekanan, S7 lagi, kembali S7, masih S7, kembali S7, masih S7, masih ada 2-3 di sana, kembali bergantian, kembali masih S7, masih S7, bagus tidak terjadi pelanggaran dari anak-anak dari Bukit Tinggi pada saat itu masih dari S7 saudara-saudara kepada Firman, masih Firman, kembali Firman, masih Firman. Namun saya Firman sudah berhenti. Saat ini kondisi cuaca di lapangan Stadion Mini Pulai pada saat itu, namun belum meninggalkan lapangan saudara-saudara. sedang hujan jadi pertandingan yang sebesar ini, yang mana wasit memiliki lisensi C1 nasional. Dan kembali pelanggaran saudara, yang mana kembali terjadi tundo manundo atau elo-melo di sektor pertahanan dari S7 FC saudara-saudara. Kembali servis bola mati yang akan dilakukan oleh pemain Bukit Tinggi saudara-saudara. Kembali bersiap servis bola mati
yang mana ada nomor punggung 8 di sana yang akan melakukan servis bola mati, saudara-saudara. Bersiap dan kembali Bukit Tinggi langsung saja, bagus sekali, apa ya? Nah, pun sayang dengan tenang. Let up dan kembali saudara-saudara melebar masih dari Jakarta mencoba melakukan tekanan dan kembali saudara-saudara. Dan terima kasih kita ucapkan kepada panitia. Alhamdulillah kopi juga. Barale orang di Batu Sangka, alenya rami sampai pagi. Kalau ada propaganda ke panitia, kopi ini bawa kamari. Asal dapat ke Bukit Tinggi, kapal salerian jadi dulu. Asal dapat kami minum kopi, jadi dulu. Cuma kembali dan kembali masih di beberapa pertandingan kita babak yang pertama, yang mana penonton yang hadir pada sore hari ini kurang lebih 20.222 orang, dan inilah turnamen terbesar yang ada di Sumatera Barat Indonesia pada umumnya. Dan juga di samping saya ada Pak Haji yang mana adalah sebagai pembina atau pengusaha dan kembali kejadian pertandingan saudara-saudara masih 0-0 di babak yang pertama. Kembali Bukit Tinggi mencoba melakukan tekanan dari sektor tengah. Jaringan main bermasalah. Pada para viewer mungkin bisa menaikkan resolusinya kalau gambarnya kurang jelas. Anak-anak dari Bukit Tinggi Seperti dari official announcer ya. Corner kick untuk Bukit Tinggi Selection. Dari S7 Jakarta, saudara-saudara, kembali Bukit Tinggi namun sayang tidak terjadi pelanggaran meskipun sudah kembali namun sayang kembali pelanggaran. Itu saat ini skor masih 0-0. Masih 0-0 dan masih berjalan babak pertama. S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection dalam turnamen Jones Cup ke-20 tahun ini di Sungaian. Yang akan melakukan itu Ilham Rahmadi untuk gagasan ke sana. Pada saat itu ada nomor 13 di sana, saudara-saudara. Kembali kotak-katik masih S7 melebar, masih di sayap kiri agak ke tengah, masih S7 dua di sana. Apa saya? Namun sayang kembali masih S7 masih kembali ke Bukit Tinggi. Counter attack serangan balik Firman yang dituju. Namun sayang bola terlebih dahulu direbut oleh anak-anak dari Bukit Tinggi. Namun kembali lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Ada Ilham di sana, saudara-saudara. Kembali pada saat itu ada nomor 3 yang mana salah satu pemain keturunan Brasil yang diturunkan oleh F7 dari Jakarta, saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam, duel di sana yang mana Ilham ini tidak asing lagi, adalah salah satu pemain yang pernah bermain di Liga 1, saudara-saudara, yang tidak asing lagi pernah bermain di Persipura Jayapura. Dan kembali nampaknya harus kembali, saudara-saudara, masih kembali pelanggaran yang mana wasit yang cukup tegas, saudara-saudara, wasit yang sangat disegani di Kabupaten Tanah Datar. Kalau kita ibaratkan wasit ini
dunia saudara-saudara. Dan kembali masih dari anak-anak S7, kembali S7, masih S7, kembali S7 melebar pada sektor 7, masih S7 kembali ke Bontetek Fran Mali, masih S7 membangun lusan, saya perangkap offside, namun sayang W1 yaitu Padel Alexandro, yang mana Padel Alexandro adalah W1 yang juga memiliki lisensi C1 nasional saudara-saudara. Dia sengaja pulang dari Jakarta untuk memimpin pertandingan di Jordus Cup Sungainya ini saudara-saudara. Dan kembali Alhamdulillah biasanya setiap tahun saya selalu duduk di tribun sebelah dan kembali Alhamdulillah untuk sedang dipercaya duduk di meja panitia. Tasawuf Namo Gunung Singgalang Kalah Dodoli Biatonyo kalau Lesamo Baumu Panjang Dasu Panitia Tindak Kepo. Dan itulah terima kasih saya kepada panitia yang telah mempercayakan dan kembali masih dari S7 dari Jakarta saudara-saudara, kembali namun sayang kembali pelanggaran. Nah, banyak kembali terjadi tunda-menunda saudara-saudara. Kembali sedikit saja pada siapa dituju. Masih dari ada Ilham di sana, masih kotak-katik saudara-saudara. Ada nomor 5 masih dari kembali Abdullah banyak pelanggaran yang mana kembali tidak lagi pemain yang bernomor punggung 12 yang juga pernah bermain di Liga Jepang, kalau tidak salah asli anak Payakumbuh, dan juga pernah juga saya mengomentari saudara-saudara. Dan kembali masih kotak-katik dari kembali masih dari S7, kembali S7 masih S7 saudara-saudara, masih kotak-katik lagi melebar pada siapa 7 ada, namun saya bukan terlalu deras. Kembali salah satu pemain dari Bukit Tinggi saudara-saudara. Yang mana Ilham, nampaknya Ilham kembali melakukan servis bola mati, kembali duel di sana, masih dari Bukit Tinggi, kembali umpan yang kurang berkelangan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bukit Tinggi. Nampaknya umpan yang malah-malah saja saudara-saudara. Kembali masih 0-0 kedudukan Kabupaten kembali. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Moga-moga pertandingan tak berjalan. Minta maaf kepada para viewer karena memang kondisi jaringan di live streaming YouTube mungkin di HP para penonton agak sedikit bermasalah, mohon sabar. Mungkin babak pertama akan habis dalam beberapa menit lagi. Moga-moga tidak ada kendala lainnya dalam pertandingan kali ini. Hujan ya, deras sekali hujan. Gak bisa pakai kon. Ambil mana tak?
Angin sudah mulai kencang dan sudah ada petir tadi. Moga-moga tidak ada petir lainnya. Dan moga-moga hujan yang turun membawa kebaikan dan keberkahan dan rahmat. Gol dari S7 FC Jakarta. La haula wa quwwata illa billah. Gol 1-0 untuk kemenangan S7 FC Jakarta. Kita juga tidak mengetahui siapa pemainnya, komentator sudah berhenti tadi. Skor terupdate saat ini, Bukit Tinggi Selection 0, S7 FC Jakarta 1. S7 FC Jakarta menggunakan kostum hijau hitam, sedangkan Bukit Tinggi Selection menggunakan kostum merah putih. Shooting yang cukup bagus dari pemain Bukit Tinggi Selection. Dua ya Pak? Iya Pak. Susah Pak. Pertandingan cukup menghadirkan hiburan yang bagus walaupun cuaca tidak bagus sore hari ini. Masih di atas gawang dari S7 FC Jakarta. Upaya dari pemain Bukit Tinggi Selection. Hampir saja. Skor terupdate untuk kemenangan S7 FC Jakarta. Pelanggaran tendangan bebas kali ini diambil oleh Genta Alparido, pemain Semi Padang FC. Wah, kencang ini. Lah, tidak hilang hati. Hampir saja kemelut di depan gawang S7 FC Jakarta. Komunikasi kurang bagus. Para viewers sekalian, karena memang cuaca kurang bersahabat, jadi jaringan juga terkendala. Untuk maaf jika nanti gambarnya blur atau kurang pas. Serangan dari
Bukit Tinggi Selection. Oh, masih di atas gawang dari S7 FC Jakarta. Rapi lah, kan ini. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tuh kan ini lintai kanan kapu ini. Ya, maaf kepada para viewer. Kita usahakan babak kedua nanti menggunakan tadi ini angin cukup kencang, juga hujan. Kita berusaha menampilkan tayangan sebaiknya pada pertandingan kali ini melalui live streaming di YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Masih usaha yang belum menghasilkan untuk S7 FC Jakarta. Lepas serangan lagi S7 FC Jakarta. Offside. Serangan lagi S7 FC Jakarta. Masih belum.
Saat ini di lokasi hujan ya. Tadi lumayan deras, sekarang gerimis. Tapi angin sangat kencang terlihat dari bendera-bendera yang berkibar sangat kencang seperti yang ada dilihat di kamera. Dan sangat gelap di sini karena sudah mulai mendung dan sangat mendung. Bukan kamera yang bagus ya para viewers sekalian. Memang jaringan sangat bermasalah karena cuaca sangat tidak mendukung. Sudah berulang kali petir. Moga-moga nanti babak kedua tidak bermasalah ini lagi. Terima kasih atas saran dan komentarnya. Dan turun hujan sangat lebat. Oke. Allah, hujan sangat lebat sekali saat ini. Itu informasi saja untuk kita semuanya. Pertandingan pertama dari Georgios Cup ke-20 tahun 2024 di Nagari Sungayang ini, pertandingan antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Saat ini skor 1-0 untuk S7 FC Jakarta. 1-0 untuk S7 FC Jakarta. Saat ini walaupun dihuni pemain bintang yang ada di Bukit Tinggi Selection seperti Genta Alvaredo, Firman Juanda dan lain-lainnya, saat ini Bukit Tinggi Selection masih tertinggal dari S7 FC Jakarta. Informasi kita semua di sini, cuaca di sini lumayan kurang bersahabat untuk pertandingan. Tapi kita doakan moga-moga hujan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan kulit panjang mengakhiri babak pertama kali ini. Half time antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Skor saat ini 1-0 untuk kemenangan S7 FC Jakarta.
Kita lihat suasana di lapangan Stadion Mini Sungaiang ini. Banyak yang menggunakan payung dan juga mantel jas hujan. Dan seperti yang kita lihat hari ini hujan cukup deras. Saat ini half time ya, babak pertama antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Update skor saat ini 1-0 untuk kemenangan S7 FC Jakarta. Dan kondisi terupdate saat ini, kondisi cuaca di sini hujan deras, angin kencang, dan beberapa kali petir tadi ya. Moga-moga tidak lebih daripada ini dan kita bisa melaksanakan pertandingan dengan sebaik-baiknya. Untuk skor saat ini, kemenangan antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. S7 FC Jakarta menang 1-0 saat ini half time babak pertama. Ada juga Bruno Fernandes. Akan dapat cekal di disimpan di miris kok. Parah orang. Pindah setulah. Pindah enggak dua tuh. Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saat ini masih half time babak pertama. Baik yang terhormat Wali Bupati Tangerang. Half time pertandingan hari ini. Skor
di babak pertama, yaitu 1 untuk SOJFC Jakarta dan 0 untuk Bukit Tinggi Selection. Semoga babak kedua menampilkan pertandingan yang lebih menarik, karena sebenarnya Bukit Tinggi Selection mendatangkan pemain-pemain bintang muda, diantaranya Genta Alfredo dan Firman Juliansa, pemain Semen Padang FC. Minta maaf kepada para viewer, kita berusaha untuk menampilkan tampilan sebaik-baiknya, tapi mungkin karena kondisi cuaca saat ini mempengaruhi gambar dan juga mempengaruhi jaringan, dimohon untuk bersabar untuk para viewer kami. Baik, pertama ini hari yang sangat luar biasa, sampai pengunjung atau penontonnya membludak, saya sampai macet. Mungkin dimulai 5 sampai 10 menit lagi kepada para viewer sekalian. Jadi mari kita bersabar menunggu 5 sampai 10 menit mungkin untuk mulainya babak kedua. Yang ke-20 ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Saat ini kata sambutan dari Bapak Bupati Tanah Datar Mengadakan turnamen untuk tingkat pada turnamen kali ini. tingkat nasional. Pada para viewers sekalian, kondisi saat ini hujan deras di Stadion Sungaiang ini, dan masih prosesi seremonial yang belum terlaksana sebelum pertandingan. Pertandingan pertama pada Jordus Cup ke-20 tahun 2024 ini di Sungaiang antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection, dan pertandingan saat ini S7 FC Jakarta unggul 1-0 terhadap melawan Bukit Tinggi Selection kali ini. Kita mengharapkan pertandingan yang menarik dari kedua belah pihak, sehingga memang menciptakan hiburan yang sangat hebat pada pertandingan kali ini, walaupun ditemani oleh cuaca yang kurang bersahabat. Moga-moga hujan yang turun membawa kebaikan dan membawa rahmat kepada kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa, karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah di saat hujan turun. Allahumma sayyiran nafi'an. Bisa dilihat di stadion kali ini hujan deras. Deras ya. Saya kira bagaimana ini ditempati oleh
Dan terlihat para pemain sudah memasuki lapangan kembali. Kostum hijau hitam itu adalah S7 FC Jakarta dan menggunakan kostum merah putih itu adalah Bukit Tinggi Selection. Bukit Tinggi Selection. Juga datang dari Bapak Baik mengucapkan selamat bertanding untuk event turnamen Jorbus Cup yang ke-20. Terima kasih kepada Bapak Baik yang telah mengucapkan selamat bertanding luar biasa untuk turnamen Jorbus Cup yang ke-20. Dan kembali Terima kasih pada para viewer sudah menemani kita bersama dalam pertandingan kali ini. Kritik dan saran yang membangun tentu sangat bermanfaat bagi kegiatan pertandingan kita sore hari ini. Memang kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat. Hujan lebat dan angin kencang serta beberapa kali petir tadi ya. Tapi moga-moga kita selamat semuanya hingga akhir pertandingan dan para pemain bisa menampilkan pertandingan yang menarik sehingga memang menciptakan hiburan yang sangat memuaskan dan dinanti-nantikan oleh masyarakat Sungayang dan juga para viewer kita di live streaming YouTube ini. Insya Allah nanti kita juga akan Insya Allah kita juga nanti akan menampilkan highlight dari pertandingan kali ini di channel YouTube kita Minang 1 yang akan tayang setelah pertandingan ini secepatnya. Dan kick off babak kedua dimulai. Merah putih adalah Bukit Tinggi Selection dan hijau hitam adalah S7 FC Jakarta. Dari Jakarta, unggul atas Bukit Tinggi Selection. Gol yang cukup indah dilakukan oleh Masih dari Bukit Tinggi Selection membangun serangan dari area pertengahan lapangan. Masih memperkuat saudara-saudara kembali Firman, masih Firman kembali ke Kretek, sangat balik masih anak dari Bukit Tinggi bisa bertahan Bukit Tinggi saudara-saudara melebar pada 1-7 masih kembali lempar ke dalam untuk anak dari Bukit Tinggi maksud kami saudara-saudara kembali ke 7 set piece free kick untuk Bukit Tinggi Selection.
Dan gol untuk Bukit Tinggi Selection. Skor imbang 1-1 untuk Bukit Tinggi Selection melawan S7 FC Jakarta. Baru saja tercipta gol dari scrimmage di depan gawang karena free kick tadi dari pemain Bukit Tinggi Selection. Dan skor saat ini 1-1, Bukit Tinggi Selection 1, S7 FC Jakarta 1. Walaupun hujan, pertandingan tetap panas para viewers sekalian. Kembali terobosan, nampaknya ada Lukas Satria di sana. Kembali Lukas yang juga pernah bermain di klub kita, saudara-saudara. Kembali Presidius, kembali terjadi figur di sana, saudara-saudara. Kembali Skor terupdate saat ini Bukit Tinggi Selection 1, S7 FC Jakarta 1. Pertandingan seri di awal-awal babak kedua ini. Pada para viewer yang ingin melihat dengan detail nantinya jalannya pertandingan ataupun lebih detail melihat bagaimana para pencetak gol mencetak golnya barusan, bisa dilihat nantinya di highlight yang akan kita tayangkan di channel YouTube kita Minang 1. Bola dia oleh Genta Alparido nomor 7 Bukit Tinggi Selection. Hujan semakin deras. Hampir saja. Para viewers sekalian, skor terupdate 1-1 S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection.
Kali ini untuk anak-anak di S7 saudara-saudara kembali terletak sebelum masih dari Lapangan sudah mulai licin karena memang hujan cukup deras. bisa dipanau oleh salah satu Oke, kita update skor. Saat ini pertandingan pertama dari Jordus Cup ke-20 di Sungayang tahun 2024 di Stadion Sungayang ini. Pertandingan antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Skor saat ini di pertengahan babak kedua ini satu sama. Jadi S7 FC Jakarta sempat unggul di babak pertama lalu dibalas di awal-awal babak kedua oleh Bukit Tinggi Selection. Saat ini skor masih satu sama. Ya, masih belum menemui sasaran dengan baik. Saat ini pertandingan saat ini di stadion ini cukup menegangkan karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Hujan lebat dan juga angin cukup kencang serta beberapa kali petir. Moga-moga pertandingan tetap memberikan para pemain bisa memberikan pertandingan, menyuguhkan pertandingan sebaik-baiknya. Oh. Cuaca cukup deras, hujan turun cukup deras. Lah ulah kata lagi deh. Kembali petir. Lah.
Oh, maaf. Maaf pada para viewer, kalau misalnya tampilan kurang pas, memang kondisi cuaca mempengaruhi jaringan saat kita live streaming ini. Good tackle. Counter attack. Terima kasih para viewer yang masih setia menonton. Yang nggak setia nggak apa-apa. Saat ini pertandingan masih berlangsung. Skor masih 1-1. Bukit Tinggi Selection melawan S7 FC Jakarta. Salah satu pemain Liga 3 yaitu PSKB Bukit Tinggi diturunkan pada sore hari ini. Masih terprotek kembali Namo Bayu yang dituju kembali terlepas saudara-saudara. Masih 7
S7 FC dari Jakarta berhadapan dengan Bukit Tinggi. Skor itu sementara 1-1 di babak yang kedua ini. Ini masih anak dari Bukit Tinggi, terlepas saudara-saudara masih bisa direbut oleh dari Gol. Gol untuk S7 FC Jakarta. Gol untuk S7 FC Jakarta. Skor saat ini 2-1 untuk kemenangan S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Skor update saat ini Bukit Tinggi Selection 1, S7 FC Jakarta 2. Yaitu dari Pitsago. Pitsago FC akan diperkuat oleh Escobar, pemain Sleman. Saudara-saudara kembali masih Bukit Tinggi. Masih bisa berebut saudara, masih Bukit Tinggi tertinggal 1-2 saudara. Namun betul ada Firman Yasa di sana masih gerak yang dilakukan terhadap Firman Yasa saudara, terjadi dorongan atau tunggu mundur saudara-saudara. Kembali kita lihat di servis bola mati yang akan dilakukan oleh Wahyu, pemain yang baru masuk. Masih ada kembali Oh, gol. Gol kedua untuk Bukit Tinggi Selection. Saat ini skor imbang antara Bukit Tinggi Selection melawan S7 FC Jakarta 2-2. Dua gol berdekatan, hanya berselang 2 menit saja. Pertandingan semakin menarik antara kedua belah tim. S7 FC Jakarta 2, Bukit Tinggi Selection 2. Kembali untuk berbesar namun jatuh terluka penjara gawang dari S7 Surabaya. Kembali masih ada Firman Yasa, masih Firman sedikit saja terlalu untuk 1-2 masih Firman terperangkap offside saudara-saudara. Makanya AW1 dengan kartu merah bertanda offside saudara-saudara. Sekali lagi Terima kasih pada para viewer yang suportif, tetap setia bersama live streaming kita. Saat ini kondisi cuaca hujan deras dan masih cukup kencang angin dan beberapa kali petir, tapi moga-moga tidak ada mengganggu, tidak ada gangguan berarti. Moga-moga untuk kegiatan kita sore hari ini. Dan juga ada kiper penjaga gawang Jadia Putra, juga mantan pemain Semen Padang, dan juga ada Mandi Cini, pemain Frank Putra. Ada besok sore luar biasa untuk turnamen Jogja Cup ini diisi oleh pemain-pemain lokal
Oke, serangan lagi dari Bukit Tinggi Selection. Hampir saja menciptakan gol ketiga untuk Bukit Tinggi Selection. Kembali diingatkan kepada para viewer untuk bisa nantinya menunggu highlight dari pertandingan kali ini yang sudah menghadirkan 4 buah gol sampai sejauh ini. 2-2 antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor-sponsor kami dan juga para perantau yang telah mendukung dan juga membantu kami bagi pelaksananya untuk turnamen Jorbus Cup 2022 ini. Untuk besok sore jangan sampai lupa yaitu Ponsetar dan juga berhadapan dengan Sago FC. Kembali masih di jalannya pertandingan. Kita update skor lagi ya kepada para viewers sekalian. Pertandingan pertama Jorbus Cup ke-20 tahun 2024 di Stadion Sungaiang ini. Pertandingan pertama antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Saat ini pertengahan babak kedua, skor masih imbang 2-2. Di babak pertama S7 FC Jakarta unggul 1-0. Lalu di babak kedua, di awal babak kedua diciptakan gol oleh pemain Bukit Tinggi Selection, lalu dibalas lagi, unggul kembali. S7 FC Jakarta. Selang 2 menit kemudian dibalas lagi oleh pemain Bukit Tinggi Selection. Saat ini skor 2-2 S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Cuaca hujan deras sejauh ini masih belum berarti mengganggu permainan yang cantik dari para pemain. Oh, sebelum ya. Masih mohon perhatian tergantung pemain dari Oke. Kembali bola di babak kedua ini masih di menit ke-28 telah terjadi beberapa pergantian pemain saudara
skor untuk sementara di babak kedua ini masih imbang 2-2. Basah ya, hujan deras, juga beberapa petir. Oke, kita update skor lagi. Saat ini pertandingan antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Skor saat ini 2-2, pertandingan sama ya. Luar biasa sekali Firman Juliansyah. Oh, skor saat ini 2-2. Pertandingan semakin menarik walaupun hujan semakin deras. Jadi kalau kita yang bilangnya kan aku selebrasi Ronaldo. Minum kopi sama Diode. Terima kasih Pak Bupati semoga Diode. Dan kembali kepada pertandingan di babak yang kedua. Sekali lagi Terima kasih pada para viewer. Saat ini pertandingan masih di babak kedua. Skor imbang 2-2 antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. yang mana ucapan selamat bertanding Ini dibawa oleh Genta Alvaredo. Bukit Tinggi Selection dihuni oleh pemain-pemain muda luar biasa. Begitu juga dari S7 FC Jakarta. Para pemain yang sudah melamaintang di kancah turnamen di Sumatera Barat. Dan juga Bukit Tinggi Selection dihuni oleh pemain-pemain bintang muda seperti Genta Alvaredo dan juga Firman Juliansyah. Hampir saja. masih ada Firman di sana, kembali Firman, masih ada Bukit Tinggi, kembali kawan yang cukup berpengalaman saudara-saudara, yang mana Teja Pakurawano, dan kembali ada dua Teja di Sumatera, satu Teja Pakurawano, penjaga gawang dari Tamarang, dan satu lagi Teja Pakurawano, penjaga gawang dari Kisi Bobi, bila tak ada Kisi Bobi. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Bapak Bupati kita yang telah banyak membantu di lapangan kita ini. Luar biasa Bupati RCTI juga oke, yang oke cuma Bapak Bupati. Kembali terima kasih Pak Bupati. Selain sarung Pak Bupati, Pak Bupati juga pengingat tubuh saat pertandingan atau saat cuaca sedang bersahabat ini. Kembali servis bola mati yang akan dilakukan oleh pemain dari S7 saya masih bisa, masih S7, kembali S7, Hampir saja serangan dari S7 FC Jakarta membuahkan gol ketiga, tapi ternyata belum. Masih hampir.
masih Firman saudara-saudara, masih Firman kotak-kotak Firman, masih Firman Anik lepas saudara-saudara, masih kotak-kotak Saat ini Firman Genta Alvaredo terjatuh, mungkin merasakan kram kakinya. kembali Ayu langsung saja ke belakang pada 17 lepas 12 melebar, namun ada Firman Genta kram. Genta lagi kram mungkin ya. kembali kita lihat di dalam lapangan salah satu pemain dari Nomor 7 ini Genta Alvaredo. sedikit mengalami cedera, dan marilah sama-sama kita doakan supaya tidak sebagai-bagai, dan kembali alhamdulillah berkat doa Bapak Bupati, salah satu pemain dari Bukit Tinggi kembali angkat ke tengah pada 17 dan kembali kita lihat tendangan penjuru akhirnya akan dilakukan oleh nomor punggung 10 pemain Semen Padang, itu Tenang sudut. Mariansa angkat ke tengah Hampir saja. oleh salah satu pemain dari Bukit Tinggi, dan nampaknya wasit tunggu tadi memberikan tambah waktu atau wasit kembali masih ke belakang, masih dari Bukit Tinggi kepada sektor 7 melebar ke sektor masih di sektor pertahanan dari Bukit Tinggi saudara, masih ada anak-anak dari Bukit Tinggi, kembali Bukit Tinggi ke belakang kaki melebar lagi, ada pemain yang cukup kembali masih dari anak-anak dari Bukit Tinggi saudara-saudara, ada nomor 16 masih anak Bukit Tinggi saudara, melebar pada 17 masih terlepas, dan akhirnya harus berakhir dengan lemparan ke dalam saudara-saudara. Sekali lagi Ada komentator minta kopi dah. kami ucapkan kepada seluruh sponsor. Oke, update skor saat ini pertandingan antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection, yaitu 2-2. Saat ini serangan, wah, clear sliding tackle dari pemain belakang Bukit Tinggi Selection. Masih dari anak-anak Bukit Tinggi, kembali Bukit Tinggi, masuk Bukit Tinggi, masuk Bukit Tinggi. Oh, hampir saja. Kembali penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang yang cukup berpengalaman saudara, dan Lumayan dingin. di dalam salah satu Kopi. Bukit Tinggi sedikit mengalami cedera saudara, nampaknya ada penting nampaknya saudara kembali di menit-menit akhir babak yang kedua ini, dan kami beritahukan juga sepertinya pertandingan berakhir imbang, maka akan kita lakukan dengan penalti. Oke, berakhir pertandingan di babak kedua antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection dengan skor 2-2. Maka dengan ini pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Adu penalti, dan sekali lagi untuk besok. Sekali lagi Oke, kita akan mengambil posisi yang lebih jelas ya untuk adu penalti kali ini. Sebentar.
Oke, sebentar lagi kita akan memasuki babak adu penalti karena skor imbang 2-2 antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Kita masih menunggu keputusan dari wasit menggunakan gawang yang sebelah mana. Pertandingan pertama pada Jordan Cup kali ini. Pelodo. Oke, ini akan dilaksanakan adu penalti antara S7 FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Ini sedang melakukan persiapan. Oke, penendang pertama itu dari S7 FC Jakarta. Oke, mari kita lihat. Dan juga kita disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta, yaitu Trans 8 kalau tidak salah, dan juga Minang 1. Terima kasih Minang 1. Oh, tidak masuk. Tidak masuk. Tendangan pertama dari S7 FC Jakarta.
Oke, selanjutnya penendang pertama dari Bukit Tinggi Selection. Kali ini Firman Juliansyah. Fir. Hangat, hangat Firman. Fir jadi. Man. Oke, saat ini Firman Juliansyah, pemain Semen Padang yang saat ini memperkuat Bukit Tinggi Selection dalam turnamen kali ini. Kita lihat. Oke. Up ke tengah dan masuk. Firman Juliansyah. Baterai. Coba singgul. Kita kena baterai lag pak. Singgul lah. Firman Juliansyah. Ada mana menjadi Bukit Tinggi Selection. Pemain Semen Padang berhasil merubah kedudukan di. Oke, penendang kedua dari S7 FC Jakarta. Mari kita lihat. Oke, penendang kedua dan masuk kedua. Penendang kedua dari S7 FC Jakarta. Oke, penendang kedua dari S7 FC Jakarta masuk ya. Kok sebentar lagi jauh masalah. Transistor ini. Oke, penendang kedua dari Bukit Tinggi Selection dari sang kapten. Oke. Dan masuk. Kapten dari Bukit Tinggi Selection. Oke, selanjutnya penendang ketiga dari penendang ketiga dari S7 FC Jakarta. Dan bagaimana? Mari kita lihat. Ya. Masuk. Ya, kembali gol oleh S7. Sulit lah. Ini kalau mau nang orang. Oke lah. Pas menyimpan peluit sih kah? Oke. Ya, kembali Iya, selanjutnya Ibnu Mareza dari Bukit Tinggi Selection. Pada musim lalu Ibnu Mareza memperkuat Persiba Balikpapan. La haula wala quwata illa billah. Payung. Oke, Ibnu Mareza dan tidak masuk Ibnu. Semangat Nuh. Kayak gini lah. Nah, selanjutnya dari SJFC Jakarta kita lihat dan masuk. kembali S7 membuka gol. Sekarang kita tunggu dari Bukit Tinggi pertendangan. Skor sementara 3-2 untuk S7. Ya, pertandingan sore ini sangat menarik. Oke, penendang keempat dari Bukit Tinggi Selection. Bukit Tinggi Selection penendang keempat. Skor masih imbang ya, 3 sama. Hah, iya kan, penendang keempat kan.
karena tadi Ibnu Marza tidak masuk dan penendang pertama dari Waktu 71. S7FC juga tidak masuk, saat ini skor imbang. Sambil berdoa. Bentar dulu. Ya, kita dulu. Langsung saja. Tidak masuk. Keram. Ini adalah tendangan penalti penentu. Berapa? Kalau masuk, kita tunggu siapa yang menang. Oke, penendang terakhir Ya, yang sudah cukup terkenal, Lugas dari S7FC Jakarta. Mari kita lihat, kalau ini gol maka selesai pertandingan, kemenangan untuk S7FC Jakarta. Mari kita lihat. Dan masuk, S7FC Jakarta menang melawan Bukit Tinggi Selection. Berakhir sudah pertandingan kali ini, kemenangan untuk S7FC Jakarta melawan Bukit Tinggi Selection. Bang, nggak bisa ganti striker. Angkut. Terjatuh. Bocil jatuh. Oke, terima kasih pada viewer setia. Ratusan orang yang sudah menemani kita menikmati pertandingan ini walaupun melalui live streaming. Kita lanjut kepada sesi wawancara dengan beberapa orang, kedua pelatih dan juga pemain terbaik pada pertandingan kali ini. Stay tune di YouTube channel kita. Tunggu boleh, Daeng boleh. Tunggu. Pemain terbaik pada pertandingan kali ini dari S7FC Jakarta dan berhak mendapatkan hadiah dari sponsor kita, yaitu Ortusek. Yang jelas setiap habis pertandingan pertama kali man of the match diwawancarai oleh perawatan, juga kedua pelatih baik dari Bukit Tinggi Selection maupun dari Setuju wawancara. Selanjutnya diberikan waktu kepada ketua panitia. Kemarin dia mau kantor aja lagi. Bantuku. Manjadikan dulu. Manjadikan. Bilang masalah, Bang. Dia tidak trafo jadi kalau tak tembak. Nah itulah. Trafo kan yang tembak. Sekarang pertama lah, bari fo. Jadi ya Pak. Ini Pak.
Ada bang, siapa bilang di kantor aja? Iya, kamu yang jadi bang. Orang lain. Apa? Anu le? Ada persiapan di pasang mix talo pak. Aman pak, sebentar. Prepare S3. Ya, Amril. Amril soalnya pakai pegangan. Ya, silakan Pak. Sedikit kita tanyakan dulu buatnya manajer, arti dari S7 sebenarnya apa? Apa kata-kata arti dari S7? We don't need information. It's going to market break now. Tidak. Tadi menarik lapangan ini kita juga agak bagus jalannya bola. Jadi juga ini mas bagi dari strategi bagi kemana ada Sedikit respons dari FC Jakarta. Pokoknya kita lihat saja nanti. Udahlah. Kesempatan yang dia hari ini di Jurus Cup yang ke-21 saya tidak dapat Bukit Tinggi Selection. Press conference dengan pelatih Bukit Tinggi Selection. Bukit Tinggi Selection. Itu. Baik, selamat manajer. Ya, yang luar biasa. Evolusi dari Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena hasil alhamdulillah kita S7 Jakarta bisa menang dan kita tak lupa ingatkan juga sama panitia penyelenggara kita kasih skor karena terlaksana acara ini. Oke. S7 ini adalah kepanjangan dari Seia, Sekata, Seilir, Semudik, Sepenanggungan, Perantauan, Sungayang, tetap S7. S7 itu adalah singkatannya. Alhamdulillah kalau selanjutnya target juara dapat sama. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah kalau ini mungkin namanya yang ini aja dulu. Mudah-mudahan mungkin tambah selanjutnya nanti kita turunin lagi. Oke, pokoknya S7 tetap oke dan sip. Ya. Benar ya? Tolong difoto. Tolong gigi. Foto. Foto. Oke, man of the match memperoleh apresiasi
putus, nanti kalau nomornya nggak cocok bisa disampaikan. Oke. Lagi? Lama. Wawancara sedikit interview after match dengan pemain terbaik pada pertandingan kali ini. Pilihan yang luar biasa bisa melupakan berbagai resep memperhatikan 2 kali 40 menit Amri bermain cukup banyak meskipun sering ditempatkan apa yang dirasakan. Oke, terima kasih pada para viewer yang sudah setia menemani kita dalam live streaming kita kali ini. Insya Allah kita akan menayangkan live streaming lagi hari esok, pertandingan yang lebih seru lagi antara tim Pon Sumbar melawan Sago FC dari 50 kota. Oke, sampai jumpa esok hari. Jangan lupa salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.